dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Program wisata malam dugem sehat tanpa narkoba, tanpa minuman keras, tanpa wanita asusila secara resmi saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dalam. Dapat cahaya. Oh ya enggak lah. Ini dapat. Jam. Jalan. Ganteng di jalan. Supaya kamu di sini ya. Lalu tidak lah itu lah. Iya. Pakai nomor atau? Iya. Siapa nih? Selamat datang. Datang kembali. Datang kembali. Awali dengan berdoa bersama dipimpin oleh Bapak Supratman. Bolehkah dipimpin untuk mengawali doa kita malam ini? Dan ya semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat. Satu persatu namanya, rombongan dari Bapak Budi dari Kementerian Kominfo, adik-adik di Kota Dumai yang berbahagia, yang saya banggakan, manajemen Freedom yang saya banggakan, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan dan dilindungi dari Allah SWT dari segala akibat-akibat yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, salam beri salam maka kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli. Ada tapi tidak berpasir, danau ada tapi kurang bagus, alam tidak layak dijual, pergunungan tidak ada, perbukitan tidak ada, otomatis objek wisata kita melirik dengan objek buatan. Di samping itu juga kita melirik objek wisata yang lainnya seperti wisata malam ini dan wisata religi, objek-objek buatan lainnya tempat objek wisata yang sudah ada. Kemarin sudah ada berkunjung Pak Budi bencana terserang wilayah. Tadinya luas wilayah rumah ini hampir 90% itu adalah kawasan hutan, Pak.
Tapi dengan rapat terakhir kita kemarin di Plano Kehutanan, dari 90% itu kita dicurkan menjadi 67% tinggal lagi di kawasan hutan. Selebih itu adalah APL, dapat digunakan untuk yang lain. Dan sekarang menunggu pengesahan dari DPR RI. Nah, dari kawasan yang luas itu terdiri daripada 7 kecamatan. Dan jumlah penduduk dengan data yang terakhir kemarin lebih kurang 294.000 penduduk. Di Dumai ini dengan kawasan seperti tadi Pak, masih terdapat 54 ekor harimau Sumatera yang teridentifikasi melalui satelit. 54 ekor harimau Sumatera yang ada di satu kawasan di Sungai Sembilan, Kecamatan Sungai Sembilan. Begitu banyaknya ular-ular berbisa di Dumai ini, ragam yang paling banyak. Mulai dari ulo bakau, beribu pula ekornya buaya Pak. Buaya laut, buaya sungai, termasuk buaya-buaya darat malam ini. Jadi sudah cukup lengkap. Dan di dalam konteks pembangunan, Dumai ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada pemerintah pusat. Dari kota pengantin tadi Pak, pelabuhan Dumai merupakan satu-satunya pelabuhan alam yang berada di pantai timur Sumatera. Kalau yang namanya Tanjung itu Pak, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Tanjung Priok, itu memang pelabuhan besar, tetapi berat betul ongkos memelihara pelabuhan. Karena harus dikeruk tiap tahun. Makanya banyak duit yang didapat oleh PT Rokindo itu. Tapi kalau Dumai Pak, tidak pernah dikeruk lautnya. Allah beserta alam ini yang mengeluhkan. Jadi pelabuhan Dumai ini pelabuhan yang sangat strategis. Dengan deep kedalamannya rata-rata 14 sampai 22 meter. Yang bisa mampir merapat kapal tanker 50.000 ton pun bisa merapat. Anytime. Setiap waktu mau angin utara kah, angin selatan kah, angin barat kah, angin timur kah, karena Dumai memiliki Pulau Rupak sebagai bumper. Jadi besar betul jasa Pulau Rupak untuk kita. Dari posisi yang strategis terhadap pelabuhan tadi, Dumai telah memberikan kontribusi ekspor devisa terbesar negara ini dari CPO. Kalau CPO-nya devisanya lebih kurang 174 triliun Pak, lebih kurang devisanya. Tetapi kalau pajak ekspornya, pajak keluar biaya keluarnya, setiap tahunnya mulai dari tahun 2011 kemarin lebih kurang 14 triliun. Setiap tahunnya Dumai memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat. Dari 14 triliun itu tidak satu sen pun yang singgah tidur di kota Dumai secara langsung. Nah, baru dalam tahun 2011 inilah 2012, 2013 diberikan perhatian oleh pemerintah pusat. Dan di dalam 2012 kemarin lebih kurang 450 miliar dana MP3I untuk peningkatan status jalan, kondisi jalan, khususnya jalan nasional yang ada di Kota Dumai sudah mulai dikucurkan. Kita bisa rasakan sekarang Dumai Belitung, Bukit Kapur Dumai, Bukit Timah, dan satu lagi dengan dana provinsi, APBD provinsi Lubuk Gau, Dumai Lubuk Gau. Dan insya Allah di tahun 2014 ini, paling lambat 2014, seluruh jalan-jalan nasional itu sudah rampung dibangun di Kota Dumai. Termasuk jalan yang tak pernah termimpikan, Simpang Batang
Paris Jepang, melintang sepanjang 22 km dengan teknologi tinggi, infrastruktur bercakar ayam. Bagaimana membangun Cengkareng itu seperti itu dibangun dengan biaya kosnya lebih kurang 12 miliar 1 kilometer, di mana panjang jalan itu sekitar 22 kilometer, menghabiskan waktu lebih kurang 300 miliar untuk membangun itu. Dan dalam tahun ini alhamdulillah dana sebesar 330 miliar itu akan dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada Kota Dumai. Satu lagi jalan APBD provinsi kita, Dumai Lubuk Gaung, dengan sistem pembiayaan multiyear tahun ini akan selesai pengerjaannya sampai ke Simpang Pulai itu nanti. Dari Simpang Pulai menuju Buluwago kita bertahap saja. Tahun ini sekitar 8 km akan kita base dulu. Jadi saya mohon doa restu dari seluruh penduduk Dumai, kiranya pemerintah pusat semakin terbuka matanya untuk dapat membantu Kota Dumai sebagaimana agenda yang saya tadi katakan, agar pemerintah pusat sesadar-sadarnya. Mohon maaf Pak Budi, bukan menuduh Pak Budi, tapi tadi yang terkait bagaimana perhatian seriusnya untuk membangun Kota Dumai ini sebagai pintu gerbang ekonomi wilayah Timur Sumatera ini. Jadi tentunya banyak pengaruh Pak. Kota pelabuhan ini butuh tempat-tempat hiburan, baik dari wisata buatan maupun wisata alam. Nah, wisata alam memang Dumai ini daerah rawa pada umumnya Pak. Tidak punya gunung, tidak punya pantai pasir, tidak punya sungai yang lebar luas. Kalaupun sungainya sungai Dumai atau sungai kecil saja. Di Dumai ini ada 16 sungai Pak, tetapi sungainya kecil-kecil Pak. Yang ujungnya, yang hulunya tidak ada danau, tidak ada mata air dari gunung, tapi betul-betul alam. Jadi kalau ingin dikembangkan di kawasan wisata, kita pun tahun ini sudah menyurati Departemen PU agar bagaimana tolong kucurkan dana 220 miliar untuk menata Sungai Dumai menjadi kawasan wisata sebagaimana yang ada di Malaka tersebut. Sudah kita surati Pak dengan DIY lengkap. Dan ini semua tentunya perlu perjuangan menjemputnya. Ya. Pak Wali tidak bisa hidup sendiri. Pak Wali harus hidup dengan masyarakat Dumai dan membantu bersama-sama kita untuk membangun bersama-sama. Mohon maaf Pak Budi, sebetulnya saya ini lagi goyang-goyang. Karena dari jam 4 subuh tadi sampai tadi malam ini belum ada istirahat lagi. Dan mulai dari jam 4 subuh kita suling merdu, subuh keliling, merapikan Dumai. Jam 9 tadi, jam 8 sampai jam 4 sore tadi, 2 kelurahan kita gotong royong bersama, Bulu Kasat dan Bunga Tanjung. Dan setiap pagi kita lakukan setiap hari. Dan memang